Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya punya seorang kenalan dari WhatsApp grup pengajian. Grup ini anggotanya adalah orang-orang yang mengaku Islam. Tetapi teman saya ini paling sering itu mengkontradiksi banyak sekali Quran dan Islam umumnya. Dan seringkali jurus argumennya ini adalah falasi. Kalau jurusnya itu memang valid, ya, jurusnya memang syah, valid, itu kebanyakan yang ditembak itu adalah tafsir atau salah terjemah. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang pernah dia bawakan, yaitu dia mengatakan bahwa Quran itu tidak sesuai dengan realita. Dia bilang surat Al-Mu'minun ayat 14 itu tidak sesuai dengan realita. Dengan kata lain, Al-Mu'minun ayat 14 itu mengkontradiksi realita. Dia mengatakan bahwa dalam surat itu Tuhan membuat manusia menjadi segumpal daging, dari segumpal daging, dan kemudian segumpal daging itu menjadi tulang, dan kemudian diberi daging dan selebihnya. Terus problemnya apa? Saya bilang gitu. Ya, kenapa kok tulang bisa menjadi daging, dan kemudian daging ditempelin tulang? Dia bilang gitu. Jadi dia bilang Tuhan membentuk segumpal daging, kemudian dari situ ada tulang, dibuat tulang. Dan dari situ baru ditempelin daging lagi, dan segala macam. Saya bilang, coba kamu baca lagi yang teliti, dan satu lagi, pakai Google Translate. 2 kata. Jadi begini. Di dalam surat Al-Mu'minun itu, Tuhan menciptakan manusia dari air mani, kemudian menempel dalam suatu dinding, dalam suatu tempat yang teguh, kemudian menjadi segumpal darah, dari darah menjadi segumpal daging, dari daging terbentuklah tulang, dari tulang di selanjutnya lah. Dan kemudian menjadi makhluk lain. Itu nantilah kita bahas itu. Saya bilang begini sama dia. Coba ya, kamu Google Translate kata alaka di situ. Dan juga kata mudha yang susah. Saya bukan orang Arab dan saya tidak bisa ngaji. Jadinya saya kalau mengucapkan Arab, ain itu susah. Apalagi saya orang Jawa. Kalau orang Jawa bilang bukan ain, ngain. Dibilang ngain, bukan ain loh. Bukan ain yang ditenggorokan itu. Anyway, saya suruh dia Google Translate itu. Tapi dia nggak mau, dia tetap ngeyel aja, keliling aja terus. Saya bilang, what's wrong? Apa susahnya sih? Dia bilang gitu kan. Kita bicara di WA, bolak-balik itu. Jadi saya juga mau jawab itu males. Karena apa? Karena saya suruh aja nggak mau, iya kan? Problemnya itu terjadi pada kesalahan terjemahan. Alaka diterjemahkan sebagai segumpal darah. Padahal bukan. Mudha itu diterjemahkan sebagai segumpal daging. Padahal bukan. Alaka itu tidak segumpal darah. Dan mudha bukan segumpal daging. Bagaimana itu bisa menjadi segumpal darah dan segumpal daging itu lain cerita. Saya sering menggelari rekan saya ini Abu Lahab. Karena apa? Karena kerjanya ngeyel aja. Disuruh chat gitu nggak mau gitu. Saya bukannya nggak mau ngasih gitu aja, cuman dia harus berusaha dong. Kalau mau tahu arti Quran ya harus dia baca di artinya itu di kamus atau paling nggak Google Translate yang gampang. Itu paling gampang. Karena apa? Belum tentu terjemahan itu benar gitu loh. Terjemahan walaupun dari Departemen Agama belum tentu benar. Nah, kita harus cek hal-hal yang semacam itu. Bagaimana cerita bisa segumpal darah dan segumpal daging itu ya? Itu saya ingat ketika waktu itu saya masih SMP,
ada pelajaran namanya Al-Quran. Itu saya sekolah di Muhammadiyah. Jadi ada pelajaran Al-Quran, dan itu waktu itu Pak Hasan namanya itu bilang begini, manusia itu terbentuk dari air mani yang bercampur dengan darah menstruasi. Kalau dia nggak jadi manusia, akhirnya dia dibuang lagi menjadi darah mens. Ya. Tapi kalau jadi manusia, akhirnya nempel di rahim menjadi segumpal darah. Jadi dia digumpal darah. Nah, kemudian gumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu berubah dikasih tulang, ya, dibentuk dikasih tulang, jadi nempelkan tulang di situ, dan kemudian yang lain-lain. Selanjutnya yang lain-lain. Itu ceritanya dari situ. Kemungkinan besar ya, pikiran orang zaman dulu itu seperti itu. Tapi belum ada komputer, belum ada mikroskop maksud saya, untuk bisa melihat janin itu seperti apa. Nah itu kan sebetulnya dugaan-dugaan aja zaman dulu, tidak berdasarkan fakta. Kalau Anda Google Translate ya, dimasukkan dalam Google Translate, kata alaka itu artinya leech, bahasa Inggrisnya, atau lintah. Sedangkan mudga itu artinya chud itu terkunyah. Jadi terjemahan daripada alaka menjadi segumpal darah itu salah. Dan mudga sebagai segumpal daging itu salah. By the way, kalau ini Anda harus lihat lagi pada Quran terjemahan sebelum tahun 80, tahun 90 lah. Kalau yang baru agak berbeda, sudah ada perubahan sedikit. Untuk keperluan video ini, saya membeli Quran terjemahan antara 80-90. Pada terjemahan ini, kata alaka masih diterjemahkan sebagai segumpal darah dan mudgha diterjemahkan sebagai segumpal daging. Nah, persoalannya kalau kita terjemahkan yang benar, alaka sebagai sesuatu yang mirip lintah, sedangkan mudgha sebagai sesuatu yang terkunyah, itu betul atau tidak? Kita bisa lihat di embriologi lah. Ini saya carikan beberapa foto-foto terbentuknya embrio. Jadi terjemahan yang tepat untuk alaka adalah pembentukan atau bentukan seperti lintah. Sedangkan untuk mudgha itu adalah bentukan seperti sesuatu yang tergigit. Kita lihat saja pada janin pada umur sekitar 3 minggu menjelang ke 4 minggu itu mirip sekali dengan cetakan bekas gigitan. Calon tulang belakang atau bakal tulang belakang daripada manusia itu terlihat seperti bekas-bekas gigi. Apakah itu terjemahan yang benar atau tidak? Tapi setidaknya itu adalah terjemahan yang berkaitan dengan visualisasi. Jadi kita bisa melihat visual, ya. Tentu saja tidak visual, maksud saya dengan mikroskop. Kalau dengan mikroskop bisa, tapi kalau dengan mata itu nggak bisa karena ukurannya itu masih milimeter. Jadi ukurannya itu dalam range milimeter, jadi agak susah untuk melihat dengan mata telanjang, itu harus pakai mikroskop. Jadi memang bentukannya itu seperti sesuatu yang tergigit, bekas gigitan gitu loh. Kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat gambar ini ya, cikal bakal tulang belakang itu mirip seperti bekas gigitan. Seperti bekas gigitan. Kalau kita menggigit di suatu tempat, nah itu bekas gigitan yang ada kelihatan giginya gitu, imprint daripada gigi itu kelihatan saat itu menyerupai, cikal bakal tulang belakang itu menyerupai bekas gigitan atau imprint gigitan. Ini kita bisa maklumi lah ya, karena memang janin itu ukurannya kecil sekali. Itu baru diketahui setelah kita ada mikroskop. Dan zaman dulu nggak ada, zamannya Nabi atau zaman tahun 30-an. Setidaknya mungkin kiai-kiai zaman dulu itu ya nggak ngerti gitu loh, nggak mempelajari perjaninan itu, tentang janin itu dia nggak pelajari zaman dulu, belum ada mikroskop dan lain-lain. Tapi memang aneh juga ya, Quran bisa bercerita mengenai itu. Aneh itu. Kalau memang itu dibikin oleh manusia, manusianya hebat banget. Nah, paling-paling yang bikin alien mungkin. Tapi alien nggak pernah kita temuin, jadi itu juga nggak mungkin lah. Jadi bukan manusia, bukan alien, yang terserah
maunya Anda itu apa. Jadi wujud mudghah atau sesuatu yang tergigit ini terbentuk sekitar 4 mingguan lah, atau menjelang 4 minggu. Tulang sendiri ya baru terbentuk pada minggu ke-8 dan otot baru terbentuk pada minggu ke-12. Jadi urutannya nggak salah. Satu, berbentuk seperti lintah, kemudian berbentuk sesuatu yang seperti tergigit ya, berbentuk sesuatu yang tergigit, mirip dengan yang menggigit, kemudian diberi tulang, benar, minggu ke-8 ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi urutan di Quran itu benar. Pertama itu air mani, nempel di dinding, ya, sesuatu yang kuat, kukuh, rahim. Kemudian dari situ berubah menjadi alaka atau sesuatu yang mirip lintah. Dari yang mirip lintah itu menjadi suatu bentukan seperti sesuatu yang tergigit, mudghah. Itu minggu ke-4. Alaka itu sekitar minggu ke-4 menjelang minggu ke-3, ke-4 gitu, sekitar gitu. Minggu ke-8 itu terbentuk tulang. Quran juga bilang, setelah itu baru kasih tulang. Terbentuk tulang. Dan minggu ke-12 baru terbentuk otot. Oke. Jadi terjemahan surat Al-Mu'minun ayat 14 itu seperti ini. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal salah. Sorry, saya baca Quran yang terbitan tahun 90. Oke, saya ulangi lagi ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang seperti lintah. Dari sesuatu yang seperti lintah itu kami jadikan menjadi sesuatu yang seperti barang tergigit. Dari barang yang tergigit tadi, sesuatu yang mirip barang tergigit itu, ya, kami jadikan tulang, lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Dan daging di situ jelas, kalau nggak salah ya. Nah, saya lihat mata saya udah agak susah untuk lihat. Anyway, daging di situ adalah lahma. Lahma itu bahasa Arabnya daging. Jadi bukan mudghah. Kalau yang awal tadi yang segumpal daging itu bukan segumpal mudghah, itu nggak ada kata-kata segumpal lahma itu nggak ada. Jadi kata segumpal daging itu nggak ada dagingnya, kata lahmanya nggak ada di situ. Dan ini yang menarik lagi ya, lanjutannya. Kemudian kami jadikan dia makhluk lain. Nah, makhluk lain dia. Ini menarik karena apa? Ternyata ya, janin manusia dan janin hewan lain itu mirip semua. Awalnya tuh mirip, tapi kemudian pada saat tertentu dia akan berubah. Bahkan ada kelihatan seakan-akan ya, kita itu punya insang. Ekornya masih ada. Kita itu punya ekor pada waktu kita masih janin. Dan kemudian ekor itu hilang. Jadi secara gradual, secara bertahap, ya, embrio manusia itu akhirnya menyimpang, atau embrio manusia dan embrio hewan-hewan lain itu menyimpang mengikuti polanya sendiri atau mengikuti ke arah evolusinya. Manusia menjadi manusia, monyet menjadi monyet, ikan menjadi ikan, kadal menjadi kadal. Tapi awalnya mereka itu mirip sekali. Selanjutnya adalah kami jadikan ciptaan yang lain. Jadi pada saat itulah dia mulai pecah itu di dalam janin itu. Akhirnya jadi manusia, monyet, anjing, ya, ikan. Itu mereka pada awal embryonic stage atau fase embrio itu mereka mirip, tapi pada suatu saat dalam embrio itu berubah. Kok aneh ya? Quran itu kok bisa bilang seperti itu, padahal nggak tahu ya. Saya punya Quran yang tahun 39 apa 30 berapa, 1930-an. Itu juga bilang yang sama gitu loh, nggak ada perubahan. Al-Mu'minun ayat 14 itu. Mungkin zamannya Nabi, Quran juga masih sama juga seperti itu. Kok zamannya Nabi masih bisa gitu ngomong bahwa manusia itu pada stage embrio itu sama.
Kemudian baru berubah pada tahapan tertentu, dia berubah, terdiferensiasi, mengalami diferensiasi, mengalami pembedaan. Monyet lain, kadal lain, ikan lain, burung juga lain, manusia juga lain. Itu menarik. Jadi, ya, yang sering disebut dengan kontradiksi dengan kenyataan oleh kawan saya itu ternyata sebenarnya salah tafsir. Bukan salah tafsir, salah terjemah. Kemudian dari kata itu ditafsirkan macam-macam oleh ulama. Quran bilang buku ini itu dijelaskan secara detail. Ya detailnya ya seperti itu. Seperti lintah, seperti suatu hal yang tergigit, terus menjadi makhluk lain. Itu kan, dalam suatu tahapan, dia berubah menjadi makhluk lain. Mengalami diferensiasi. Coba detail, seperti detail apa yang Anda minta? Ya kan? Quran itu dibilang. Ini adalah buku yang dijelaskan secara detail. Lupa ayat yang mana, tapi itu ada. Nanti lain kali lah kita bahas pada saat saya catat lagi, ada catatannya, nah itu tapi saya ingat ada kata-kata itu. Di dalam meneliti atau membaca Quran, kita tidak bisa seperti melihat karya seni seperti patung Davidnya Michelangelo. Kita harus melihat betul-betul teliti dan sesuai dengan apa yang dikatakan. Jangan ditafsir-tafsirkan macam-macam. Ketika menafsirkan Quran, belum tentu itu yang dimaksud dengan penulis Quran. Dalam hal ini Tuhan. Belum tentu itu yang dimaksud dengan Tuhan. Seperti orang itu tadi ya, orang zaman dulu itu mentafsirkan bahwa alaka itu adalah segumpal darah. Enggak. Itu seperti lintah. Gini aja deh. Anda teliti kembali ya terjemahan Departemen Agama tahun 1990-an, 1980-an itu ya. Yang tadi saya tunjukkan. Renungkan kembali. Kalau perlu dibandingkan dengan terjemahan yang kini, yang sebetulnya masih salah juga gitu loh. Masih salah juga. Kalau Anda Google Translate atau pakai katakanlah Yusuf Ali atau yang lain, masih salah juga. Atau pakai ChatGPT dan minta terjemahkan secara literal. Jangan diterjemahkan sesuai dengan tafsir. Nanti salah lagi karena dia ngambilnya dari tafsir. Literal sesuai dengan kamus, minta aja coba. Jadi Anda renungkan sekali lagi lah ya. Berapa peluang untuk benar mengatakan proses terjadinya janin? Tahap-tahapan. Pertama tahap air mani atau sperma. Yang kedua tahap berbentuk seperti lintah. Menyebut berbentuk seperti lintah aja mungkin agak susah itu orang untuk bilang begitu. Kemudian berbentuk seperti sesuatu yang tergigit, itu juga agak susah. Ya. Dari situ prosesnya ya, kemudian dijadikan tulang. Ya. Dari yang saya bilang tadi, cikal bakal tulang itu akhirnya jadi tulang. Terus kemudian dari tulang itu terbentuk daging, dibungkus dengan daging. Dari situ kemudian mengalami diferensiasi menjadi makhluk lain, artinya manusia gitu loh ya. Itu untuk benar, itu peluangnya berapa? Kecil banget. Apalagi untuk ini ditulis waktu zaman 14 abad yang lalu. Renungkan lagi. Jadi, hikmah yang bisa diambil dari video ini adalah satu, ya, yang disebut dengan kontradiksi dengan realita itu adalah salah terjemah. Yang kedua, itu suatu pertanyaan lagi. Bisakah manusia membuat Quran? Artinya, apakah Quran ini buatan manusia atau bukan? Katakanlah Quran itu tidak dibuat 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Tetapi seabad yang lalu aja mungkin nggak akan bisa menjelaskan seperti ini. Seabad yang lalu mungkin tidak bisa memberikan detail yang seperti ini. Apalagi kalau yang bikin bukan seorang ahli embriologi atau ahli kedokteran. Renungkan lagi. Oke, salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Bye-bye.